Bayangkan sebuah pulau kecil yang indah, penuh dengan kehidupan, kini terkikis oleh ambisi segelintir pihak. Apa yang akan terjadi jika sebuah perusahaan besar tetap menambang meskipun hukum sudah jelas-jelas melarang? Inilah yang sedang terjadi di Pulau Wawoni, sebuah kisah nyata tentang hukum yang dibangkang, rakyat yang berjuang, dan keadilan yang dipertaruhkan. Pada 21 Januari 2025, seorang warga Pulau Wawoni bernama Sarmanto melaporkan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh anak usaha Harita Group, PT Gema Kreasi Perdana atau GKP. Meski sudah berkali-kali kalah di pengadilan, perusahaan ini tetap menambang tanpa izin. Mengapa ini bisa terjadi? Warga Wawoni tidak tinggal diam, mereka berjuang dan menang di Mahkamah Agung sebanyak 3 kali. Pertama, izin PT GKP seluas 707 hektar dibatalkan. Kedua, 2 kali uji materi terhadap Perda RT RW Kabupaten Konawe Kepulauan pun dikabulkan. Ini artinya seluruh izin tambang di Wawoni seharusnya batal. Lalu apakah GKP menyerah? Tidak. Meskipun semua putusan hukum sudah jelas, GKP masih terus menambang. Bahkan mereka mencoba menggugat Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar bisa tetap beroperasi. Namun pada 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Putusan ini semakin memperjelas bahwa Pulau Wawoni tidak boleh ditambang, tapi kenyataannya GKP masih terus beroperasi, seolah hukum tidak berlaku bagi mereka. Lebih ironis lagi, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara tampaknya menutup mata terhadap kenyataan ini. Kepala Dinas SDM Sultra, Andi Aziz, dalam siaran persnya pada 2 Januari 2025 justru menyatakan bahwa GKP masih bisa menambang berdasarkan diktum SK Menteri Kehutanan tahun 2014. Padahal putusan hukum yang lebih baru sudah membatalkan izin tersebut. Ini kesalahan besar. Apakah ini kelalaian atau ada kepentingan lain yang bermain? Jangan kira ini hanya soal hukum. Warga Wawoni kini menghadapi dampak nyata, sumber air tercemar, lahan pertanian rusak, dan konflik sosial pun meningkat. Padahal Pulau Wawoni hanya seluas 715 km persegi, yang menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, termasuk kategori pulau kecil yang tidak boleh ditambang. Jadi mengapa masih ada pihak yang ngotot? Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan ini terus terjadi atau kita akan bergerak bersama? Jika Anda peduli dengan lingkungan dan keadilan, sebarkan video ini. Beri komentar dan suarakan kepedulian Anda. Jangan biarkan Pulau Wawoni hilang di tangan keserakahan. Hukum sudah bicara, warga sudah berjuang. Kini giliran kita untuk mendukung. Jangan lupa like, share, dan subscribe.